Oke teman-teman, jadi ini aku mau kasih lihat untuk kira-kira gimana sih nanti gambaran form yang ada di website ini Korea kalau kalian mau daftar lewat Embassy Track. Jadi ini tuh sebenarnya juga sama aja kayak template file Word yang application form itu yang di drop sama Getline. Ini cuma bedanya itu kalian ngisi di webnya, jadi nggak ngetik di Wordnya. Mulai kayak dari kalian nanti di sini juga bisa pilih mau degree-nya kalian apa, nanti kalian pilih. Terus division ini tergantung dengan major kalian masing-masing ya. Jadi kalian cek di file universitas itu jurusan yang kalian ambil itu masuk ke divisi apa. Nah, untuk level of education sama sertifikat bahasa ini juga sama aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kan di sini aku pakai topik, ini tuh nanti kalian bakal otomatis ke detect buat ujiannya kalian. Jadi kalian bisa masukin kalian tuh ujian topik yang keberapa, terus nomor serta kalian itu berapa, nanti otomatis skornya itu bakal muncul. Jadi kedetek otomatis. Untuk yang lainnya kayak TOEFL atau IELTS karena aku nggak pakai, jadi aku nggak tahu apakah bisa kedetek otomatis juga. Terus kalau misalnya kalian tuh mau daftar yang S2 tapi saat ini masih kuliah S1 atau belum dapat ijazah, itu kalian cantumin tanggalnya ini yang ada di surat expected graduate kalian. Jadi kalau misalnya di surat kalian tuh nggak detail ya kayak tanggalnya berapa, tapi yang penting tuh ada bulan sama tahunnya aja. Jadi buat tanggalnya ini kemarin ya aku ngarang aja sebenarnya. Tapi pastikan nanti kalian sebelum Juli itu udah dapat ijazah ya teman-teman. Jadi nggak masalah, nggak terlalu masalah kalau misalnya tanggal di ijazah kalian nanti itu berbeda sama yang ada di form ini. Nah, untuk nilainya itu buat yang graduate itu tampilannya nanti isi yang per semester. Buat yang undergraduate nanti aku nggak tahu tampilannya bakal sama kayak gini apa enggak, tapi di sini tuh masukinnya tuh per semester. Dan kalau misalnya di transkrip kalian itu nggak ada keterangan IPK per semester kalian, atau adanya itu cuma kayak CGPA atau IPK akhir, kalian nggak perlu isi yang IPK kalian per semester teman-teman. Jadi kalian cuma perlu isi yang si GPA-nya aja. Yang GPA per semester itu kalian strip aja, karena di form template-nya sendiri kan udah bilang kalau misalnya di transkrip nilai itu tidak menjelaskan IPK per semester, itu gak apa-apa kalian kosongnya aja, tapi tetap kalian isi yang si GPA. Dan untuk skor persentil ini kalian convert sendiri ya teman-teman. Jadi di Getline itu kan udah ada panduan kalau misalnya IPK kalian berapa per berapa itu per 100-nya itu jadi berapa. Jadi kalian ikutin aja sesuai dengan panduan Getline untuk skor persentil ini. Jadi ini tuh convert sendiri. Untuk essay, personal statement sama study plan ini kalian uploadnya di web, nanti itu nggak bentuk file kayak lembaran gitu, nggak. Kalian ketik langsung di sini. Jadi nanti di webnya itu udah langsung kedetek otomatis. Untuk kemarin kan ada limitnya itu 17.000 karakter kalau kalian pakai English. Tapi kalau pakai Hangul kayaknya limit karakternya itu lebih dikit gitu kayak nggak salah. Aku juga lupa persisnya berapa. Tapi intinya nanti di sini tuh patokannya itu enggak lembar, jadinya itu karakter. Jadi kalian ketik aja itu di sini atau kalian copy paste dari file Word yang udah kalian tulis. Jadi nanti selama limit karakternya itu nggak melampaui itu ya aman-aman aja. Untuk personal medical assessment ini nanti kalian isinya juga langsung di sini. Jadi kalian bisa pilih ya yes atau no, dan kalau misalnya yes itu kalian bisa nanti juga jelasin alasannya apa, nanti kayak ada kolom deskripsinya gitu. Dan untuk sertifikat terus kalau misalnya ada dokumen tambahan itu nanti kalian submitnya itu bentuk dokumen. Jadi buat kayak kakak, akte, ijazah, transkrip yang udah kalian translate ataupun apostal itu nanti kalian submitnya bentuk file. Jadi kalian gabungin dulu jadi satu untuk dokumen pendidikan sama dokumen kewarganegaraan kalian itu kalian jadikan satu di file, habis itu kalian upload di web. Dan ini tuh juga ada ketentuannya untuk jenis filenya itu yang bisa diupload apa aja. Surat rekomendasi ini nanti juga kalian uploadnya itu bentuk file ya di sini. Kalau kemarin itu Embassy minta scan surat rekomendasi secara terbuka gitu, yang enggak yang sealed amplopnya aja kan. Kayaknya kalau tahun sebelumnya kan yang di scan cuma amplopnya aja, tapi tahun ini tuh sama isinya juga. Jadi ya kalian persiapan aja untuk surat rekomendasi, ada yang sealed, ada yang enggak gitu, berjaga-jaga. Dan nanti setelah kalian daftar, setelah kalian submit ini, kalian bakalan dapet kayak nomor pendaftaran gitu. Dan ini tuh kepakai sampai pengumuman third round. Oke, jadi itu aja mungkin gambaran kayak gimana filenya. Aku nggak tahu ini bermanfaat apa enggak, tapi ya semoga membantu kalian buat ya tahu kira-kira isi formnya nanti kayak gimana.